Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami masih bisa beribadah Bapa. Di tengah pandemik di seluruh dunia ini, kami perlu kasih-Mu. Dan kami selalu percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun, barang sebentar pun. Pagi ini Tuhan, lewat online kami ingin beribadah. Kiranya Kau berkenan Tuhan dengan ibadah kami. Biarpun apapun yang terjadi, kami selalu ingin bersama Engkau Tuhan. Kami percaya kasih-Mu lebih dari cukup untuk setiap hidup kami Bapa. Tolong setiap kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Engkau berkenan dengan penyembahan kami. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Amen. Thank you Jesus. Haleluya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Yes Lord Jesus. Hormat bagi Kristus Tuhan, kala menjadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Hormat bagimu Tuhan. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat bagi siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Haleluya.
for you, Lord Jesus. Haleluya. Kita bersyukur saudara di hari Minggu ini. Minggu ketiga di bulan April. Kita bersyukur kasih yang tidak pernah berkesudahan pada kita. Amin. Kita bersuka cita selalu di dalam Tuhan. Karena rohnya selalu bersama kita. Bangkit, bangkit, kita percaya. Pertolongan penyertaannya terlalu sempurna bagi hidup kita. Bangkit bagi Kau Yesus. Oh, sing sama-sama. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, galakkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Come on, bangkit, say, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Oh, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng penebus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan namanya. Oh, sama-sama bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, tipu dayanya dengan kuasa namanya. Namamu Tuhan, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng penebus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Say come on yo. Nama Yesus, asik, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Oh, oh. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus, nama Yesus. Oh, 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 nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Haleluya. Namamu ajaib dan agung untuk setiap kami Tuhan. Bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan. Sekarang saatnya kita sama-sama ingin melihat kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita, membawa suatu terobosan baru bagi hidup kita, suatu kesegaran baru, suatu yang Tuhan ingin nyatakan dalam setiap hidup kita. Persiapkan setiap hidup kami Tuhan, persiapkan hatiku Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus.
hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Thank you Lord Jesus. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Oh, firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. With your faith you say it. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan.
Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara selalu ada di doa saya, di pikiran saya dan di hati saya. Perasaan saya begitu sukacita terhadap saudara. Dan saya juga rindu saudara merasakan hal yang sama yang saya rasakan. Hari ini kita akan merenungkan 7 perkataan salib yang dikatakan atau dibicarakan oleh Tuhan ketika dia tergantung berjam-jam di antara bumi dan langit. Saudaraku, sebelum lebih jauh lagi kita merenungkan firman Tuhan ini, mari saya ajak saudara untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, Engkau baik, Engkau mengasihi kami jauh daripada apa yang bisa kami pikirkan. Engkau tergantung Bapa, kasih-Mu begitu besar, tak sampai pikiranku untuk begitu luas, panjang dan lebar kasih-Mu Bapa, tak terselami. Mengapa Engkau begitu mengasihi kami manusia yang lemah ini? Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan merenungkan 7 perkataan-Mu di penghujung tubuh insani-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, tuntunlah hamba-Mu dan seluruh umat-Mu supaya hari ini pikiran kami diterangi, hati kami dibuka dan tangan kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Roh Kudus, tuntunlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Saudaraku, seperti tadi di dalam doa saya, Kristus yang telah mengambil tubuh insani, firman yang telah menjadi manusia, kata firman Tuhan, mengakhiri pertandingannya di kayu salib untuk menebus dosa saudara, saudara dan saya. Tujuh perkataan ini adalah sebuah rasa hormat, atau biasanya kalau ada pribadi yang mau meninggal menitipkan pesan kata-kata, itu merupakan sebuah wasiat atau kalimat-kalimat penting yang ingin ditekankan bagi orang-orang yang dikasihinya. Dan kalau 7 perkataan ini diperkatakan Kristus ketika dia tergantung di salib, perkataan ini adalah perkataan yang penting untuk saudara dan saya. Mari saudaraku, 7 perkataan yang akan kita diskusikan adalah, yang pertama, mari kita buka Lukas 23 ayat 34. Saya persilakan Pak Eko baca. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Apakah bisa manusia di tengah penderitaannya, di tengah kesakitannya, di ketika penghinaannya, sanggup mengatakan seperti yang Yesus katakan,
Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perkataan salib ini merupakan sebuah contoh bagi kita, keteladanan bagi kita. Untuk juga bisa mengampuni. Yesus dihianati dengan ciuman, dengan uang, bukan oleh orang Yahudi, tapi oleh muridnya. Apakah Yesus menendam? Tidak. Tapi Tuhan Yesus menjadikan teladan bagi kita. Untuk kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Keteladanan ini merupakan contoh yang paling baik untuk kita. Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu dan ampunilah mereka yang berbuat jahat kepadamu. Berapa banyak orang yang menyakiti saudara? Mungkin dia adalah orang yang terdekat dengan saudara. Pacar saudara, anak saudara, suami saudara, istri saudara. Hanya orang yang terdekatlah yang mungkin akan menyakiti kita. Sebab itu ampunilah. Berilah pengampunan bagi setiap orang yang telah menyakiti perasaan saudara. Perkataan salib yang pertama adalah pengampunan. Dan mari kita merenung untuk beberapa menit ke depan. Sambil kita menyanyikan sebuah pujian. Ampunilah bila ada orang yang menyakiti kita. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, Mengasihi, tiada pamrih. Buanglah sampah, dendam, dengki, iri. Buang jauh-jauh. Jangan biarkan itu saudara simpan dalam hati saudara. Perkataan salib yang kedua yang tidak kalah menarik dan tidak kalah penting. Lukas 23 ayat 43. Silakan Pak Eko. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Siapakah dia? Inilah salah seorang penyamun. Seorang penjahat. Bukan orang baik mungkin seperti saudara. Apa yang Yesus lakukan? Dengan perkataan yang pertama, mengampuni. Diaplikasikan langsung, bukan ketika dia di surga. Tapi ketika dia tersalib, tergantung. Dia langsung memberikan contoh teladan bagi kita.
Wow. Wow. Mungkin saudara adalah penjahat. Mungkin saudara adalah pelacur. Mungkin saudara dari yang lain yang memiliki perasaan-perasaan itu. Mungkin saudara bukan pencuri, tapi saudara memiliki perasaan jahat, pikiran jahat, tindakan yang jahat. Oleh sebab itu saudaraku, jika saudara percaya kepada Kristus Yesus dan menjadikan Dia Tuhan, maka saudara akan melihat bahwa apa yang telah dijanjikannya bagi seorang penyamun pun, saudara memiliki kesempatan yang sama. Tidak peduli seberapa banyak dosa saudara. Yang terpenting adalah bagaimana saudara rindu mengalami perubahan pertobatan bersama dengan Kristus. Firman Tuhan katakan, Dia mengasihi saudara bukan ketika saudara baik, sempurna dan suci. Justru ketika saudara lagi berdosa, justru ketika saudara dalam berdosa, Tuhan menyelamatkan saudara. Dia berjanji kepada kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau menjadi yatim piatu. Oh, terima kasih Tuhan. Dia berjanji merawat, menjaga, melindungi kita. Saya berdoa untuk setiap pribadi hari ini yang sedang mengalami COVID. Biar Tuhan melawat saudara, menjamah saudara, melindungi saudara. Lihat orang di jalan yang tidak pernah diperhatikan oleh orang banyak. Kalau saudara punya hati, saudara mesti memperhatikan. Suatu hari di daerah rumah saya ada seorang bapak-bapak gerobak tua. Saya kenal namanya Pak Ali karena di gerobaknya ditulis Pak Ali gitu ya. Waktu itu Idul Fitri. Saya lihat hari libur itu kok dia masih keliling. Tuhan sentuh hati saya. Kasih uang. Saya lihat dompet. Saya pilih selembar. Saya berikan pada beliau. Sejak saat itu. Sampai hari ini. Kalau lewat rumah saya. Dia selalu bilang, Pak, terima kasih. Hanya sekali kita memberi, ucapan terima kasih berkali-kali. Kenapa? Karena mungkin waktunya pas. Mari, lihatlah sekeliling saudara. Dan percayalah, penyertaan Tuhan terhadap saudara itu pasti ya dan amin. Biarlah saudara digerakkan oleh cinta. Sebagaimana Tuhan digerakkan oleh rasa kasih sayangnya terhadap seorang penyamun. Biarlah demikian juga saudara digerakkan oleh belas kasihan. Ada sebuah lagu yang rindu saya, saudara mungkin juga tahu. Penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Dan aman di dalam penyertaan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan berjanji akan menyertai saudara terus. Saudara tidak mungkin lebih jahat daripada penyamun. Kalau seorang penyamun saja penjahat, saat itu bisa diberikan kesempatan di Firdaus. Saudara pasti juga ya.
Yang ketiga, perkataan salib yang ketiga adalah Yohanes 19:26 sampai dengan 27. Silakan Pak Eko. Yohanes 19 ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Tuhan mengerti perasaan sedih Maria pada saat itu. Dan Yohanes pasti murid kesayangan. Perasaan untuk diperhatikan, dikasihi. Tuhan tahu keperluan kita. Kita membutuhkan belas kasihan orang lain. Karena mungkin saja orang tua yang kita kasih tidak memberikan belas kasihan yang setimpal dan sepadan apa yang kita mesti terima. Maka perkataan Yesus, "Ibu, ini anakmu, ini ibumu." Tuhan memanggil kita untuk bertindak dengan penuh belas kasihan. Memperhatikan juga seperti tadi yang poin kedua. Tuhan rindu, tidak satu pun yang terhilang di antara kita. Perkataan salib yang ketiga ada Tuhan mengatakan kepada kita, Tuhan tahu akan keperluanmu. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Amin. Terutama untuk dikasihi. Betapa menderitanya kita. Betapa sangat menderitanya kita jika kita tidak dikasihi orang lain. Kita orang yang paling malang, saudaraku. Seberapapun jahatnya orang, tetap membutuhkan kasih sayang orang lain. Seberapa stresnya orang, sampai tingkat takut pun, istilah orang kata sekarang gila. Kalau kita kasih makan pun dia senang. Dia butuh membakar. Mereka membutuhkan perhatian. Sebab itu mari kita memperhatikan juga orang lain seperti Bapa menyentuh kehidupan kita. Ada sebuah pujian yang mengatakan, "Bapa, sentuh hatiku, ubah hatiku menjadi yang baru." Ajar kami mengerti kasih yang memberi bagi orang lain. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. haleluya. Perkataan keempat dari perkataan salib terambil dari Markus 15 ayat 34. Silakan Pak Eko. Dan pada jam 3 berseruaya Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kemanusiaan Yesus menjerit karena ditinggalkan Bapaknya.
kemanusiaan dagingnya harus menanggung dosa seluruh manusia. Tidak mungkin Bapa bercampur dengan keberdosaan saudara. Tidak mungkin saudara. Bagaikan air dengan minyak. Tidak pernah bisa dosa dengan kesucian bergabung. Tapi saya ingin menekankan perasaan Kristus terhadap apa yang dialami. Saudara mungkin pernah lihat anak saudara kalau saudara pergi ke kantor. Anak saudara di pintu bilang, Bapak, jangan pergi. Kira-kira Pak Eko, kalau seumpamanya Pak Eko mau pergi berangkat kantor, Gisel bilang, Papa, jangan pergi. Apa yang Pak Eko rasakan itu? Pastinya sedih banget ya kalau anak. Tapi ya mungkin karena kita kewajiban, karena kerja harus pergi. Tapi hati itu pasti tidak sanggup sebenarnya meninggalkan anaknya. Demikian pun Bapak tidak pernah sanggup sebenarnya. Melihat anak yang dikasihinya menanggung dosa seluruh angkatan manusia. Tapi itu harus dilakukan dan dikerjakan. Semua harus dikerjakan saudaraku. Karena cintanya kepada saudara dan saya. Yes, Jesus. Dia harus menanggung segala sesuatu yang dia rasakan sebagai manusia, ditinggalkan oleh Bapaknya. Bapaknya melihat anaknya tergantung di antara langit dan bumi. Orang yang dikasih, pribadi yang dikasihnya itu tersalib dengan berdarah-darah. Tidak ada satupun Bapak yang mau melihat anaknya demikian. Tapi karena kasihnya kepada saudara dan saya, dia lakukan dan dia jalankan. Saya yakin sekali air mata saat itu banyak tumpah. Kalau kita lebih mendalami perasaan kita di tengah sebuah lingkungan Bukit Tengkorak itu, Golgota itu, pasti saya yakin air mata penuh di situ. Penuh air mata di sekitar situ. Entah dari murid, entah dari Kristus, entah dari beberapa orang yang mungkin malu-malu. Tapi setinggi langit dengan bumi, demikianlah kasih Tuhan terhadap kita. Kalau saudara bisa menghitung jarak dari bumi ke surga, saudara tahu besarnya kasih Tuhan. Kalau saudara bisa menghitung tingginya dan lebarnya semuanya itu, saudara akan memahaminya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Demikianlah kasih Bapa terhadap kita, Tuhan terhadap kita. Saya katakan tadi, jika saudara bisa menghitung jarak antara bumi dengan surga, seperti itulah tingginya kasih Tuhan terhadap kita. Yang kelima,
Yohanes 19 ayat 28. Silakan Pak Eko. Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Aku haus. Bagaimana tidak? Tidak mungkin yang namanya tubuh manusia itu. Yesus Kristus mengambil tubuh insani. Dia Tuhan. Dia manusia. Kemanusiaannya pasti haus karena kenapa? Mengangkat beban salib yang begitu berat. Darah yang bercucuran. Bentuk cairan. Dan saudara tahu yang diberikan kepada Tuhan. Asam saudara. Saudara tahu pedihnya sebuah luka yang diberi asam. Jahat kejam. Jahat dan kejam. Dijalaninya semua. Dijalaninya semua. Dijalaninya semua. Kemanusiaannya pasti haus. Saudaraku, sudah ditinggalkan. Lapar, haus, dia jalani. Tuhan ingin mau bilang ke kita, apa yang saudara rasakan, Tuhan juga bisa rasakan. Krisis, 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 dan krisis. Disiksa, dicambuk. Mari saudaraku, renungkan ini dalam-dalam. Kalau saudara tidak tersentuh hati saudara, saya bingung saudara punya hati itu hati apa. Dia mengerti apa yang saudara pernah rasakan. Dia mengerti penderitaan saudara. Dan dia sangat-sangat mengerti. Karena dia pernah mengambil tubuh insani. Untuk saudara tahu bahwa apa yang saudara derita, dia pun pernah derita. Boleh minta tisu, Re? Saya ingin mengatakan kepada saudara, dia mengalami penderitaan juga. Hei, engkau manusia. Tuhan tahu penderitaanmu. Dia mengerti. Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti. Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Amin. Saya berdoa mukjizat akan nyata terhadap saudara. Dan saudara akan terus
mengalami mukjizat demi mukjizat. Yang keenam, kita mau terakhir, 2 perkataan terakhir dari 7, yang keenam saudara-saudara. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Deklarasi. Ada sebuah ketaatan dari sebuah penyelesaian tugas. Dia tidak perlu berteriak, dia hanya bilang, sudah selesai. Selesai sudah pekerjaan, tugas tanggung jawab untuk membuat manusia memiliki harapan dalam hidupnya. Dan terutama tempat di dalam kerajaan kekal. Untuk menebus manusia yang berdosa itu. Sehingga mereka tidak terisolisasi, mereka tidak terpenjara, mereka tidak terbelenggu lagi oleh dosa. Dia ingin saudara tahu bahwa saudara memiliki harapan. Dan harapan di dalam Kristus pasti ya dan amin. Sungguh indah, sungguh indah. Jika kita melihat seseorang menjalani pertandingan dan menyelesaikan pertandingan itu. Saudara pun sedang menyelesaikan pertandingan. Setiap kita sedang masuk dalam arena pertandingan. Dan Tuhan hanya mau kepada kita. Kita berkata pada kita, sudah selesai. Tidak pernah ada yang tahu tentang usia, panjang pendek, berhasil atau susah, miskin atau kaya. Penekanan Tuhan cuma satu, selesaikan apa yang menjadi tanggung jawab saudara. Laksanakanlah, selesaikan garis finish. Sambil berkata kepada Tuhan, Tuhan, jadikan aku indah. Sesuai dengan kemauan Tuhan. Tuhan, tunjukkan aku apa yang belum aku tahu tentang aku. Tuhan, tunjukkan aku menurut Tuhan, aku menurut rancangan Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari lebih tinggi lagi kita katakan, oh, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia, taat dan setia, taat taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari kita menjadi taat dan setia kepada Tuhan. Yang terakhir saudaraku, perkataan salib. Dalam Lukas 23 ayat yang 46. Silakan Pak Eko. Lukas 23 ayat 46.
Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Kalau kita menonton film-film jagoan-jagoan kita mungkin pertama kalah dan pasti habis itu menang. Pasti, saudara. Kita rindu jagoan kita jangan sampai kalah. Tapi ini berbeda. Ini bukan bicara tentang menang dan kalah. Ini bicara tentang penebusan. Memang harus begitulah adanya. Penyerahan total kepada Bapa. Dengan menyerahkan nyawa pada Bapa. Karena memang nyawa kita tidak atau bukan milik kita. Roh yang dalam kita yang memberikan kita hidup hari ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Bukan milik kepunyaan kita. Kita tidak pernah bisa mempertahankan nyawa kita. Kalau Tuhan sudah bilang balik. Gak ada yang bisa tahan kita di muka bumi ini. Kalau Tuhan bilang harus kembali. Tapi waktu kita kembali, kita mesti punya keikhlasan kepada Tuhan. Kalau waktu itu datang, jangan kita berontak. Jangan. Kalau memang jelas waktu itu sudah tepat. Kita tidak tahu kendaraan kita, mungkin sakit penyakit, mungkin tabrakan. Mungkin lagi tidur, kita gak pernah tahu kendaraan apa yang Tuhan pakai. Tapi ketika saudara tahu, memang sudah waktunya. Mungkin perkataan Kristuslah yang paling tepat untuk kita. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Saya menutup perenungan ini dengan sebuah kesaksian ketika orang tua saya, ayah saya mau meninggal. Sakit hampir 3 tahun. Ketika mama saya belum siap, papa saya sudah tidak bisa bicara. Makan, keluar, dimakan, keluar. Tapi ketika hari itu datang, mama saya bilang ke bapak saya, "Aku siap." Mereka berpegangan tangan. Dan hari itu, ayah saya kembali ke surga. Saya rasa ini salah satu ilustrasi yang mungkin gak bisa disamakan dengan Kristus. Tapi penyerahan itu adalah bukti. Kita tahu mau kemana. Ada tempat yang lebih baik daripada bumi ini. Jangan genggam, dunia ini terlampau kuat. Genggam Tuhan kuat. Seraya saudara berserah kepada Kristus. Seraya saudara memberikan seluruh apa yang saudara punya kepada Tuhan. Ada sebuah pujian, lagu lama. Lagu yang begitu, menurut saya, keikhlasan, penyerahan, kerelaan. Aku berserah, lakukan apa yang Tuhan mau di hidup kami. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Surrender. I surrender. We surrender.
All to Thee, my blessed Savior, I surrender. Mari sama-sama saudaraku yang di rumah, gerakan pujian ini. I surrender. I surrender. We surrender, Jesus. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. Aku berserah, aku berserah. Aku berserah. Kami berserah Tuhan. Aku berserah Pada Yesus. pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Apa yang belum saudara serahkan kepada Tuhan? Apakah seluruh hidupmu merasa bahwa hidupmu itu milikmu sendiri? Atau merasa bahwa harta yang kau miliki itu punyamu sendiri? Kalau Tuhan panggil nyawamu dan tarik nyawamu, tidak satu pun yang bisa saudara bawa pulang ke surga. Karena hartamu itu tidak pernah akan berarti di surga. Yang paling bernilai itu adalah nilai-nilai Injil kebenaran. Tuhan Yesus, aku berdoa, biarlah seluruh umat-Mu hari ini menyadari penuh dengan 7 perkataan Kristus. Pribadi yang mengampuni, pribadi yang mengasihi, pribadi yang pengampun, pribadi yang rendah hati, pribadi yang taat, dan pribadi yang menyerahkan semuanya bergantung kepada Bapa. Komplit, komplit, dan komplit. Maka itu kami menyebutkan Yesus adalah Tuhan sejati, manusia sejati. Dari 7 perkataannya dia bisa menyadarkan bahwa kami menyadari bahwa Yesus pernah mengalami apa yang kami alami. Tetapi di dalam kesadarannya itu, dalam tubuh insaninya itu, dia tetap berserah kepada Bapa. Dan kami mau Tuhan, seluruh umat-Mu hari ini, yang menonton hari ini, yang ada di rumah hari ini, mengalami hal yang sama, bahwa mereka adalah pribadi yang menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa kami pegang di dunia ini, kecuali kekekalan yang hanya dalam Kristus Yesus. Thank you Lord Jesus. Aku berdoa sekali lagi untuk bangsa negara kami yang kami cintai. Engkau memberkati Pak Jokowi dan seluruh jajaran, seluruh orang-orang yang terlibat yang hari ini sedang menyelesaikan rindu untuk menyelesaikan COVID-19. Kami tahu bahwa Engkau lebih tahu banyak daripada kami. Kami hanya berseru kepadamu Tuhan. Belar kesaksianmu untuk Indonesia tidak pernah akan berkurang, selalu full dan selalu banyak bagi Indonesia. Dan tidak pernah Engkau terlambat dalam menolong semua orang. Hamba berdoa untuk setiap orang yang mengambil bagian dalam setiap para dokter dan tim medis. Aku berdoa belas kasihan Tuhan melimpah atas mereka. Tidak pernah kurang pengetahuan yang Kau berikan bagi mereka. Dan kami percaya COVID-19 akan berlalu. Dalam nama Yesus. Pasti berlalu. Kuatkan kami untuk kami melewati semua ini. Amin Tuhan Yesus. Kami perlu waspada, tapi kami tidak perlu takut yang berlebihan. Aku berdoa sekali lagi untuk mereka yang saat ini terjangkit, untuk mereka saat ini yang ada di rumah sakit. Aku berdoa sekali lagi Tuhan, Engkau Allah kami, Amin. Engkau Tuhan kami, Amin. Engkau yang akan melawat mereka dan memberi pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tidak peduli mereka agama apapun juga Tuhan. Kami tidak peduli mereka dari suku manapun juga Tuhan. Kami tidak peduli siapa mereka, bukan keluarga atau bukan. Kami berdoa Tuhan yang sama mengasihi mereka, Tuhan juga yang akan menyembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa untuk gerejamu Tuhan Siloam. Berkati, tarik kapasitasnya menjadi gereja yang besar. Bukan hanya gedungnya yang besar, tapi ada orang-orang yang berpikir besar dan bertindak besar di gereja ini. Karena mereka mengasihi Tuhan. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Aku bersyukur untuk hari ini. Ini yang membuatkan kekuatan bagi kami. Sekuat-kuatnya kekuatan kami, hanya kekuatan di dalam Yesuslah yang lebih kuat dari segalanya. Terima kasih Bapa. Aku berdoa sekali lagi untuk umat-Mu.
hari ini seluruh umat-Mu Siloam dalam perlindungan, dalam covering Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, darah Kristus menutup bungkusan Tuhan saudara. Dan hari ini hamba berkata, hari ini juga Tuhan akan menyertai mereka. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Ajari seluruh umat-Mu untuk memberi apa yang mesti mereka beri. Dan memikirkan juga keperluan gereja-Mu, sehingga mereka tidak perlu pelit menahan segala uang yang mereka punya. Tapi biarlah mereka berpikir apa yang mesti mereka kerjakan untuk gereja. Terima kasih Tuhan. Akhirnya saudaraku sekalian, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Kristus. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai Maranatha. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Yesus Tuhan, pencipta langit bumi. Yesus Tuhan, penebus hidupku. Yesus Tuhan, penolong hidupku. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Ku cinta Kau lebih dari